Hai hai, selamat hari Minggu adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat anak GPIB Ebenezer Surabaya, apa kabar semuanya? Semuanya baik? Semuanya sehat? Luar biasa. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita akan mulai ibadah hari Minggu pelayanan anak kita di tanggal 3 Oktober 2021. Kita bersatu dulu ya adik-adik. 1, kalau kamu hitung 1 berarti 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 berdoa. Amin. Kita pujikan Kidung Ceria 72 ya. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Biar kanak-kanak datang kepadaku. Itu sabda Yesus, Dia memanggilku. Kini aku datang, siapa hadapnya. Kini aku datang, Dia memanggilku. Kita berdoa. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, hari ini kami siap beribadah. Tuhan berkati ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini dari awal hingga akhir. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai kami dalam ibadah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Kita sudah berdoa. Kita menyanyi lagi adik-adik dari Kidung Ceria 215. Dengar hai kawanku. Dengar hai kawanku, suara Tuhanmu memanggilmu selalu, hai datang padaku. Saatnya kita bermazmur. Mama dan Papa bantu adik-adik membuka Alkitabnya dari Mazmur pasal 9 ayat 2. Mazmur pasal 9 ayat 2. Sudah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Mazmur pasal 9 ayat 2. Demikian firman Tuhan. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Amin. Kita sudah bermazmur adik-adik. Setelah bermazmur, kita kembali bernyanyi ya. Dari Kidung Ceria 233, Yesus menginginkan daku. Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Tiba saatnya kita akan mendengarkan berita firman Tuhan. Adik-adik istimewa di kelas Batita TK, kita pujikan sabda-Mu abadi. Sabda-Mu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Bait yang keempat ya.
Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, di kelas Batita TK ketemu lagi sama Kak Ono dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak hari ini. Adik-adik akan kembali mendengarkan berita firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan berita firman Tuhan, kita berdoa ya. Kalau Kak Ono hitung 1, berarti adik-adik harus lipat tangan. Kalau 2, tutup mata. 3, siap-siap berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saat ini kami siap untuk mendengarkan berita firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat melakukannya ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik di kelas Batita TK bersama dengan Mama dan Papa, mari kita buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1-5. Mama dan Papa bantu adik-adik untuk membuka Alkitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 22 ayat 1-5. Tema untuk firman yang Kak Ono sampaikan hari ini adalah Aku mau bersaksi. Oke, kita baca Alkitabnya ya. Kisah Para Rasul 22 ayat 1-5, demikian firman Tuhan. Hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah apa yang hendak kukatakan kepadamu sebagai pembelaan diri. Ketika orang banyak itu mendengar, ia berbicara dalam bahasa Ibrani. Makin tenanglah mereka. Ia berkata, Aku adalah orang Yahudi, lahir di Tarsus di tanah Kilikia, tetapi dibesarkan di kota ini, dididik dengan teliti di bawah pimpinan Gamaliel dalam hukum nenek moyang kita, sehingga aku menjadi seorang yang giat bekerja bagi Allah, sama seperti kamu semua pada waktu ini. Dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Tentang hal itu, baik imam besar maupun majelis tua-tua dapat memberi kesaksian. Dari mereka aku telah membawa surat-surat untuk saudara-saudara di Damsyik, dan aku telah pergi ke sana untuk menangkap penganut-penganut jalan Tuhan yang terdapat juga di situ, dan membawa mereka ke Yerusalem untuk dihukum. Amin. Adik-adik di kelas Batita TK bersama dengan Mama dan Papa, Alkitabnya sudah dibaca ya. Adik-adik, ini gambar siapa ya? Mama dan Papa boleh bantu? Ini gambarnya siapa? Ya, ini adalah Rasul Paulus. Sebelum menjadi pengikut Tuhan Yesus, dia biasa dipanggil Saulus ya. Saulus ini dia lahir di Tarsus, dibesarkan di Yerusalem. Ayo, adik-adik yang ada di sini, siapa yang tahu Tarsus itu di mana? Ayo. Tarsus itu jauh dari Indonesia. Di mana? Turki. Nah, ini adalah kota Turki adik-adik. Seperti bacaan kita hari ini adik-adik, ketika Rasul Paulus pada saat itu masih akrab dipanggil dengan Saulus, dia punya seorang guru besar namanya Gamaliel. Ini ya, gambar dari gurunya Saulus saat itu, namanya Gamaliel. Dia ahli kitab Taurat. Saat itu Saulus pun juga sangat rajin membaca kitab orang Yahudi. Itu yang membuat Saulus pada saat itu gak suka sama sekali dengan pengikut Tuhan Yesus. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dia gak suka. Dia aniaya. Bahkan dalam bacaan kita dia ingin masukkan ke dalam penjara atau bahkan dibunuh oleh Saulus pada saat itu adik-adik. Nah, pada suatu hari adik-adik,
Saulus ini meminta izin dari para pemimpin di Yerusalem untuk dia boleh pergi ke Damsyik untuk mencari para pengikut Yesus, untuk dia penjarakan di Yerusalem atau bahkan dibunuh. Tapi apa yang terjadi adik-adik dalam perjalanan Saulus menuju ke Damsyik? Ketika dia ada di jalan lurus, ada sinar yang begitu menyilaukan matanya, sehingga dia jatuh dan ada suara, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Dan disitulah kuasa Tuhan terjadi. Saulus disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui Ananias. Dan disitulah nama Saulus berganti menjadi Paulus. Dia menjadi seorang pengikut Yesus. Bahkan dia berani bercerita kepada banyak orang siapakah Yesus itu. Rasul Paulus sangat bersemangat adik-adik untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Apapun yang harus dia hadapi, sebesar apapun tantangannya, sebesar apapun hambatannya, sebesar apapun masalah yang harus dia hadapi, tetapi Rasul Paulus tetap bersemangat untuk bercerita tentang Tuhan Yesus, bersaksi tentang Tuhan Yesus, karena Roh Tuhan selalu ada dalam diri Rasul Paulus. Adik di kelas Batita TK bersama dengan Mama dan Papa, hari ini Tuhan Yesus ajarkan kepada kita melalui Rasul Paulus untuk kita berani bersaksi. Bersaksi itu apa? Bercerita tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita adik-adik. Apa kebaikan Tuhan dalam hidup kita adik-adik? Banyak. Hari ini adik-adik bangun pagi dengan tubuh yang sehat, itu semua karena kebaikan Tuhan. Siapa yang bangun pagi matanya hilang sebelah? Kan tidak. Semuanya masih lengkap. Itu semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini adik-adik masih bisa minum susu karena kebaikan Tuhan. Hari ini adik-adik masih bisa makan makanan yang bergizi karena kebaikan Tuhan. Hari ini Mama dan Papa masih bisa bekerja, masih bisa makan, semua karena kebaikan Tuhan. Hari ini adik-adik masih bisa beribadah, itu semua karena kebaikan Tuhan. Nah, kebaikan-kebaikan Tuhan ini adik-adik yang harus kita ceritakan kepada siapa? Kepada Mama dan Papa, Opa, Oma, Om, Tante, kakek, nenek, sahabat, teman, gitu ya. Ceritakan kebaikan Tuhan ya adik-adik di kelas Batita TK kepada setiap orang yang adik-adik temui. Selamat menceritakan kebaikan Tuhan adik-adik. Kita berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman hari ini. Ajarkan kami untuk kami mau bercerita tentang kebaikan Tuhan kepada semua orang yang kami temui. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak di hari-hari Minggu berikutnya. Dadah. Kita sudah mendengarkan berita firman Tuhan adik-adik. Firman Tuhan dilakukan ya. Aku mau bersaksi gitu ya adik-adik. Sekarang kita memuji nama Tuhan lagi dari Kidung Ceria 160, tiap orang yang mendengar. Tiap orang yang mendengar perkataanku dan tak lalai melakukan pengajaranku, ia sama dengan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya atas batu yang teguh. Lalu turunlah hujan, datanglah banjir, angin melanda rumah itu. Tapi rumah itu tak runtuh, syukur. Kita berdoa syafaat ya
anak-anak istimewa di kelas Batita TK. Yuk, kawan berhitung ya, siap ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus, saat ini kami anak-anak-Mu berdoa Tuhan untuk bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati bangsa kami. Tuhan Yesus selalu sertai ya. Tuhan Yesus selalu jaga dan selalu lindungi bangsa kami Tuhan Indonesia ini. Tuhan juga berkati kota tercinta kami Surabaya. Tuhan memberkati untuk gereja kami, GPIB Ebenezer Surabaya. Berkatilah Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, majelis, dan kami semua jemaat-Mu Tuhan, terutama kami jemaat anak. Tuhan Yesus berkati kami, supaya kami selalu sehat, kami selalu baik-baik saja. Berkati sekolah kami Tuhan, berkatilah pertumbuhan kami Tuhan. Berkati juga Mama dan Papa dalam pekerjaan dan dalam mendidik kami. Terima kasih Tuhan untuk kakak-kakak pelayanan anak Tuhan. Engkau memberkati kakak-kakak semuanya. Engkau menjaga kakak-kakak selalu sehat dalam perlindungan kasih-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan berikan persembahan. Adik-adik siapkan uang persembahannya, atau bahkan adik-adik sudah disiapkan uang persembahannya dalam amplop. Adik-adik titipkan kepada Mama dan Papa, untuk Mama dan Papa serahkan ke gereja melalui kotak-kotak yang gereja sudah sediakan, atau melalui rekening yang sudah ada. Kita pujikan dari Kidung Ceria 356 ku beri persembahan, bait yang pertama dan ketiga. Siap ya? Ku beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku. Bait yang ketiga. Mari kawan-kawan, rela hatilah, bawa persembahan, datanglah segera. Kita berdoa. 1, 2, 3. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini kami sudah berikan persembahan. Berkati kami semua, berkati Mama dan Papa, supaya persembahan ini Tuhan berguna untuk pelayanan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tak terasa ya adik-adik, kita sudah ada di penghujung perjumpaan kita hari ini dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Kita akan pujikan "Oh berkati kami", setelah itu kita berdoa. Tapi sebelum memuji nama Tuhan, adik-adik jangan lupa kalau kemana-mana harus tetap pakai masker, walaupun kondisinya sudah semakin membaik. Mama dan Papa, terima kasih banyak setiap hari Minggu selalu mendampingi adik-adik untuk mereka tetap beribadah dalam ibadah hari Minggu pelayanan anak. Di saat yang seperti ini, sekalipun masih online seperti ini, Mama dan Papa untuk terus bersemangat bersama dengan jemaat anak dalam beribadah. Kita pujikan "Oh berkati kami". Oh berkati kami dan
berdoa ya. 1, 2, 3. Tuhan Yesus yang sangat baik buat kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, untuk hari ini kami sudah beribadah. Tuhan berkati kami semua. Tuhan berkati Mama dan Papa. Terima kasih untuk hari ini Tuhan Yesus. Tuhan, mari pimpin, mari sertai dan berkati kami semua anak-anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Silakan bersaat teduh. Amin. Sampai ketemu lagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan di kelas Batita TK di minggu-minggu berikutnya bersama dengan kakak-kakak yang lain ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Bye-bye.